Halo sobat spoiler di seluruh alam semesta, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian hari ini. Di video ini saya akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang menceritakan masa depan bumi ketika manusia hampir tidak bisa lagi bernapas karena kesalahan mereka sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana hutan sudah menghilang, udara bersih tidak lagi tersedia, dan manusia hanya bisa hidup dengan oksigen buatan dari sebuah perusahaan yang bernama Chronic Corporation. Namun oksigen buatan itu justru membunuh manusia secara perlahan. Oke lah guys, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 2067 ketika bumi sudah berada di kondisi yang sangat memprihatinkan. Hutan-hutan yang dulu menjadi sumber oksigen telah musnah akibat keserakahan manusia yang selama puluhan tahun terus mengeksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Tanaman tidak lagi tumbuh dan udara alami hampir tidak tersisa. Manusia yang masih bertahan hidup akhirnya harus bergantung pada oksigen sintetis yang diproduksi oleh sebuah perusahaan besar bernama Chronic Corporation. Perusahaan ini menjadi satu-satunya penyedia udara bagi manusia sehingga memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Namun solusi tersebut ternyata membawa masalah baru karena oksigen buatan itu menyebabkan penyakit mematikan yang disebut the sickness. Penyakit ini menyerang paru-paru manusia secara perlahan hingga membuat penderitanya kesulitan bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Banyak orang mulai jatuh sakit dan dunia perlahan dipenuhi rasa putus asa karena tidak ada cara untuk menghindari penyakit tersebut. Di tengah dunia yang suram ini, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ethan White, seorang teknisi sederhana yang bekerja memperbaiki peralatan milik perusahaan demi bertahan hidup. Ethan bukan ilmuwan hebat atau tokoh penting, ia hanyalah pria biasa yang mencoba menjalani hidup di dunia yang sudah kacau. Di sisi lain, hidup Ethan tidaklah mudah karena istrinya yang bernama Santi sedang sekarat akibat penyakit pernapasan yang disebabkan oleh oksigen sintetis. Suatu hari, kehidupan Ethan berubah ketika ia dipanggil ke kantor pusat Chronic Corporation oleh pemimpin perusahaan tersebut yang bernama Regina. Regina menjelaskan bahwa para ilmuwan baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu sebuah pesan yang berasal dari masa depan. Pesan tersebut datang dari 400 tahun di masa depan, tepatnya dari tahun 2474. Yang membuat semua orang bingung adalah isi pesan tersebut sangat singkat karena hanya berisi satu kalimat, yaitu kirim Ethan White. Tidak ada penjelasan siapa yang mengirim pesan itu dan tidak ada alasan kenapa nama Ethan disebut. Namun para ilmuwan percaya bahwa pesan tersebut mungkin merupakan kunci untuk menyelamatkan umat manusia. Lebih mengejutkan lagi, ternyata perusahaan diam-diam membangun mesin waktu yang bisa digunakan untuk mengirim seseorang ke masa depan. Mesin waktu itu bernama Chronicle dan penciptanya adalah Richard White, yaitu ayah Ethan sendiri yang telah meninggal dunia. Kini Ethan menjadi satu-satunya orang yang bisa menjawab misteri pesan dari masa depan tersebut. Awalnya Ethan merasa ragu karena perjalanan waktu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele, karena tidak ada jaminan ia bisa kembali ke masa lalu dan tidak ada yang tahu apa yang akan ia temukan di masa depan. Namun ketika ia mengingat kondisi istrinya yang semakin lemah, Ethan akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Kemudian ia masuk ke dalam mesin waktu dan dikirim menuju tahun 2474. 12. Ketika akhirnya Ethan tiba di masa depan, pemandangan yang ia lihat benar-benar mengejutkan. Bumi yang dulu gersang kini kembali hijau dan dipenuhi pepohonan. Udara terasa segar dan oksigen alami kembali memenuhi atmosfer. Alam yang dulu hancur kini terlihat hidup kembali seperti dunia yang baru.
Namun ada satu hal yang sangat aneh karena di seluruh tempat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia yang membuktikan bahwa manusia telah punah akibat kehabisan oksigen. Tidak ada kota, tidak ada bangunan modern, dan tidak ada peradaban. Saat menjelajahi dunia masa depan tersebut, Ethan menemukan sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Ia menemukan kerangka manusia yang sudah lama membusuk. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah kerangka tersebut mengenakan tanda pengenal dengan nama Ethan White. Penemuan itu membuat Ethan diliputi ketakutan karena seolah-olah masa depan sudah menunjukkan takdirnya. Apakah ia memang ditakdirkan mati di masa depan ini? Apakah pesan yang memanggilnya sebenarnya hanyalah jebakan yang membawanya menuju kematian? Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat ia kenal, yaitu sahabatnya Jude. Ternyata Jude juga datang ke masa depan untuk membantu Ethan menyelesaikan misi ini. Kehadiran Jude membuat Ethan sedikit lega karena kini ia tidak sendirian menghadapi dunia yang misterius ini. Saat menjelajahi fasilitas perusahaan yang masih tersisa, Ethan akhirnya menemukan rekaman lama milik ayahnya. Dari rekaman itu terungkap sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ternyata tujuan sebenarnya Chronic Corporation bukanlah menyelamatkan seluruh umat manusia. Perusahaan tersebut hanya berencana mengirim sekelompok kecil orang terpilih ke masa depan yang masih layak dihuni. Sementara miliaran manusia lainnya akan dibiarkan mati di masa lalu. Dengan kata lain, perjalanan waktu ini hanyalah rencana pelarian bagi orang-orang kaya dan berkuasa. Lebih menyakitkan lagi, Ethan juga mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Regina karena mencoba menghentikan rencana tersebut. Namun kejutan terbesar datang ketika Ethan mengetahui kebenaran tentang Jude. Ternyata Jude memiliki misi rahasia yang diberikan oleh Chronic Corporation, yaitu memastikan Ethan tetap berada di masa depan dan tidak kembali ke masa lalu. Tujuannya adalah agar Ethan tidak bisa menggagalkan rencana para elit tersebut seperti yang dilakukan ayahnya. Kebenaran ini membuat Ethan merasa sangat dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua, namun setelah melihat semua bukti kejahatan perusahaan, Jude mulai merasa bersalah dan menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Dalam momen yang penuh emosi, Jude akhirnya memutuskan untuk menebus kesalahannya. Ia mengorbankan dirinya agar Ethan bisa mengambil keputusan yang benar dan menghentikan rencana Chronic Corporation. Saat itulah Ethan menyadari sebuah fakta penting bahwa sebenarnya dialah yang mengirim pesan ke masa lalu. Dialah yang menulis kalimat sederhana, "Kirim Ethan White agar dirinya di masa lalu datang ke masa depan dan menemukan semua kebenaran ini." Namun alih-alih membiarkan para elit melarikan diri ke masa depan, Ethan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia merusak rencana tersebut dan mengirimkan sesuatu yang jauh lebih berharga ke masa lalu, yaitu sampel tanaman hidup serta bukti kejahatan Regina. Tindakan Ethan di masa depan langsung mengubah garis waktu. Di tahun 2067, bukti kejahatan Regina akhirnya terungkap sehingga ia ditangkap sebelum rencananya dijalankan. Tanaman yang dikirim Ethan juga menjadi awal dari kebangkitan kembali alam di bumi. Para ilmuwan akhirnya berhasil menumbuhkan tanaman tersebut dan secara perlahan ekosistem bumi mulai pulih. Oksigen alami kembali tersedia dan manusia tidak lagi bergantung pada oksigen sintetis. Penyakit mematikan yang selama ini menghantui manusia pun akhirnya dapat dihentikan. Paradoks waktu pun bekerja dan kerangka Ethan yang sebelumnya ditemukan di masa depan perlahan menghilang. Dunia masa depan yang awalnya sunyi berubah menjadi peradaban yang maju dan penuh kehidupan. Pada akhirnya, Ethan tidak hanya berhasil menyelamatkan bumi, tetapi juga berhasil menyelamatkan istrinya Santi dan masa depan seluruh umat manusia. Film ini menunjukkan bahwa satu keputusan berani dari seseorang bisa mengubah masa depan seluruh dunia. Terkadang harapan terbesar bagi umat manusia justru datang dari orang biasa yang berani melakukan hal yang benar.
Film ini memiliki beberapa paradoks waktu yang membuat ceritanya terasa membingungkan bagi yang menonton. Oke, saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pertama, bootstrap paradox, kondisi ketika sebuah informasi, benda, atau kejadian tidak memiliki asal yang jelas karena terus berputar dalam lingkaran waktu. Contohnya di film ini adalah pesan Saint Ethan White. Pesan itu membuat Ethan pergi ke masa depan, tetapi setelah sampai di masa depan, justru Ethan sendiri yang mengirim pesan tersebut ke masa lalu. Jadi pesan itu tidak punya awal yang pasti. Kedua, temporal paradox. Paradoks ini terjadi ketika seseorang mengubah masa lalu sehingga masa depan ikut berubah. Di film ini, Ethan mengirim tanaman hidup dan bukti kejahatan Regina ke tahun 2067. Akibatnya, sejarah berubah, Regina ditangkap, bumi mulai pulih, dan masa depan yang awalnya kosong tanpa manusia berubah menjadi dunia yang kembali dihuni. Ketiga, erase timeline paradox. Paradoks ini terjadi ketika sebuah masa depan terhapus karena masa lalunya berubah. Kerangka Ethan yang ditemukan di masa depan berasal dari timeline lama di mana ia mati sendirian. Namun setelah masa lalu berubah, masa depan itu tidak pernah terjadi lagi sehingga kerangka tersebut menghilang. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan cerita film seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman kalian. Karena di channel ini kita akan terus membahas berbagai film menarik dengan cerita yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di cerita film berikutnya.